Kepergian mereka itu sungguh meninggalkan kesedihan yang dalam bagi kita. Kita merasa bagaikan kehilangan subuh, kehilangan penerang di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk melihat para ulama kita di tanah air ini. Seperti kita ketahui, telah berpulang ke rahmatullah satu persatu. Mereka satu persatu telah meninggalkan kita guna mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kepergian yang termasuk baru-baru ini atau beberapa tahun belakang ini, Kiai Haji Zainuddin MZ, ulama sejuta umat, juga Ustadz Uji, juga Kiai Haji Arifin Ilham, dan yang amat mengejutkan kita, baru-baru beberapa hari ini telah meninggalkan kita Syekh Ali Jabir. Samping itu, banyak lagi para ulama kita yang telah mendahului kita dalam waktu beberapa tahun terakhir ini. Kepergian mereka itu sungguh meninggalkan kesedihan yang dalam bagi kita. Kita merasa bagaikan kehilangan subuh, kehilangan penerang di malam hari. Mereka itulah yang selama ini yang tiada pernah bosan, tiada pernah merasa lelah untuk mengajak umat ke jalan yang benar, untuk mengajak umat berakhlak mulia, untuk mengajak umat mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepergian mereka, sesungguhnya apa yang perlu kita ambil hikmahnya? Sudah selayaknya lah kita yang masih ada sekarang ini semakin memperkokoh iman, semakin menyadari betapa pentingnya ulama, betapa perlunya bagi umat seorang ulama. Mereka lah yang mengajak kita berbuat kebaikan. Mereka lah yang melarang kita berbuat kemungkaran. Tantangan bagi mereka tidak mudah. Ada mereka yang kena caci maki, ada mereka yang kena hinaan,
oleh orang-orang yang tidak menyukai kerja ulama. Tatkala ada orang yang merasa tersinggung kerana perjalanan bengkok mereka selama ini diluruskan oleh ulama, mereka marah. Ada orang yang merasa jengkel kerana kemungkaran yang dikerjakannya selama ini diberantas, dicegah oleh ulama. Mereka marah. Seorang koruptor akan sangat jengkel ketika seorang ulama mengatakan koruptor itu tidak baik. Seorang pemimpin zalim akan sangat tersinggung, akan sangat kesal ketika ada seorang ulama yang mencegah mereka berbuat zalim, yang mengatakan bahwa zalim itu perbuatan tidak terpuji. Ketika seorang pezina atau yang melakukan bisnis perzinaan mendengar seorang ulama mengatakan bahwa berzina itu tidak baik, berzina itu pekerjaan terkutuk, berzina itu pekerjaan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, berzina itu pekerjaan hina, dia akan tersinggung, dia akan marah pada ulama yang mengatakan itu. Orang yang senang kepada ulama biasanya apabila ulama itu memuji-muji pekerjaan, muji-muji tingkah pola perangainya. Kalau dia berzina contohnya, seorang ulama berupaya mencari hadis yang raga-raga, tidak mempermasalahkan zina. Senang sekali dia itu. Kalau ada ulama yang berupaya mencari ayat, mencari dalil-dalil bahwa koruptor itu halal, mungkin aduh, digendongnya ulama itu, disanjungnya ulama itu. Tetapi bagi ulama tidak demikian. Dia akan mengatakan kul hatta walau kana murran, katakanlah yang pahit itu, dan yang pahit itu akan mereka katakan, yang benar itu akan mereka katakan walaupun pahit. Di sinilah para ulama banyak tantangan. Di sinilah para ulama menghadapi berbagai rintangan di dalam menyampaikan kebenaran pada umat. Sekarang mereka telah pergi satu persatu. Tetapi yakinlah, satu orang ulama pergi akan tumbuh 1000. Contoh, Syekh Ali Jaber selama karir beliau, selama hidup beliau menjadi seorang ulama, beliau telah berupaya bagaimana agar di Indonesia ini tumbuh kembang para hafiz dan hafizah Al-Quran. Beliau tidak berhenti berupaya. Ketika dulu orang belum begitu memasyarakatkan hafiz dan hafizah Al-Quran, beliau telah berjuang, pergi ke desa-desa, pergi ke kampung-kampung dengan biaya sendiri untuk memunculkan para hafiz dan hafizah Al-Quran. Pekerjaan beliau sekarang telah menumbuhkan hasil. Di mana-mana orang di tanah air ini sekarang telah sibuk bagaimana anaknya supaya bisa hafal Al-Quran. Di mana-mana. Bahkan ada malah daerah yang mengatakan kalau seandainya ada yang hafiz atau hafizah Al-Quran itu tanpa tes bisa masuk SMA favorit, tanpa tes bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ini satu hal yang menggembirakan. Jadi kepergian Syekh Ali Jaber mungkin sekarang
meninggalkan harta benda yang sangat besar artinya bagi kita, yakni munculnya hafiz dan hafizah Al-Quran di tanah air ini, dan memasyarakatnya gerakan hafiz dan hafizah Al-Quran di negara kita ini. Semoga Syekh Ali Jabir mendapatkan pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Kiai Haji Zamri Anzak. Beliau telah memupuk, telah memunculkan kecintaan umat kepada agama Islam, kecintaan umat kepada moral yang baik, moral yang tinggi. Ustaz Uji, bagaimana upayanya menggerakkan anak muda untuk cinta agamanya. Kalau dulu ada yang mengatakan anak muda malu membawa Al-Quran kemana-mana dan bangga membawa koran kemana-mana, tetapi berkat usaha keras Ustaz Uji, anak muda bangga membawa Quran kemana-mana. Sekarang ulama kita yang tinggal, mari kita hormati, mari kita doakan agar umur beliau panjang, agar tubuh beliau sehat, agar semangat beliau tetap keras untuk bagaimana Indonesia ini diterangi oleh cahaya iman, diterangi oleh akhlak yang mulia. Semoga Indonesia ke depan benar-benar menjadi Indonesia yang berakhlak, menjadi Indonesia yang berpancasila, menjadi Indonesia yang bermoral tinggi. Demikian untuk para ulama kita yang telah mendahului kita. Mari kita bacakan umur Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.